Selanjutnya kita masuki dalam sesi perkenalan dengan kakak-kakak mahasiswa, sekaligus nanti sharing experience, yaitu berbagi pengalaman, dan boleh disampaikan apa sebagai motivator bagi adik-adik kami yang sedang belajar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua yang sudah berhadir. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya kepada kami semua mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Syah Kuala untuk dapat memperkenalkan diri di acara yang luar biasa ini. Sebelumnya perkenalkan, kami semua mahasiswi dari Unsyah di sini akan melaksanakan kegiatan selama 1 bulan. Sudah di sini dari tanggal 6 Januari dan insya Allah kami dari 6 Desember dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 6 Januari nanti. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Fadila. Saya berasal dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan saya berasal dari Aceh Besar. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya lanjutkan. Nama saya Intan Zakia Tunisa. Saya dari Fakultas Keperawatan. Saya berasal dari Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Diomelia Putri, bisa dipanggil Fani. Asal dari jurusan akuntansi, berasal dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samsuri, berasal dari jurusan Teknik Mesin, asalnya dari Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, asal dari jurusan Teknik Kimia. Saya berasal dari kota Pekanbaru, aslinya orang Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Razi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk sekarang lagi menempuh di prodi Ilmu Politik. Asal dari Banda Aceh. Iya, sharing, disampaikan pengalaman-pengalaman mungkin kan untuk motivasi anak-anak kita untuk lebih giat lagi dalam belajar. Atau boleh sebutan diskusi. Iya, sepertinya terima kasih telah memperkenalkan diri dari 6 kakak-kakak kita yang telah hadir di pentas. Ada yang dari ilmu politik, dari pertanian juga, dari kesehatan, dari teknik kimia. Mungkin di sini sedikit kami bertanya, ya, sebagaimana kita maklumi sekarang, baik dari segi ya makanan, kebanyakan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, bahkan kita sendiri, itu banyak yang mengandung aspartam, ya kan? Ada pemanis buatan, ada perisa, ada pengawet, kemudian juga bahkan dalam obat-obatan sendiri, dalam kosmetik banyak mengandung zat-zat kimia yang sebenarnya dalam jumlah yang tidak lagi toleran. Jadi bagaimana sebenarnya sebesar apa pengaruh efek yang tidak baik terhadap hasil tesis daripada apakah berupa pemanis buatan, berupa penguat rasa, mungkin dapat disampaikan kepada anak-anak kami. Baik,
saya jawab Kak ya. Nah jadi untuk perilaku Ustaz maaf Abi. Nah jadi sedikit jelaskan. Nah untuk yang makanan-makanan seperti yang disediakan di sekolah-sekolah itu bisa kita kaitkan ke kesehatan, perilaku kesehatan di anak-anak. Nah jadi kebiasaan apa tuh, seperti misalnya untuk anak-anak di sekolah nih. Nah itu bisa menjaga makanan-makanan yang makanan-makanan ringan itu seperti kayak bisa diganti dengan makanan-makanan tertutup. Kalau misalnya kan makanan ringan, misalnya kayak wafer, itu kan banyak pengawetnya. Nah jadi kalau misalnya kita bisa menguranginya itu dengan makanan-makanan yang tertentu, misalnya kayak kue yang tanpa pengawet dibuat kayak gitu kan. Nah jadi di situ kan udah nggak ada banyak lagi pengawetnya. Nah kalaupun makanan-makanan terbuka, misalnya kayak kue tadi nih, misalnya kayak kue-kue yang dibuat di rumahan seperti donat, itu bisa kita konsumsi, itu sangat bagus. Tapi diusahakan itu jangan dibuka, karena pada saat makanan itu dibuka itu bakteri-bakteri atau virus-virus itu kan masuk. Nah jadi itu juga sangat membahayakan. Nah jadi akan lebih baiknya itu seperti anak-anak SD, seperti misalnya waktu masa-masa saya sendiri ya Abi. Nah jadi kami membiasakan membawa makanan atau bekal dari rumah sendiri. Nah jadi itu juga mengurangi dari tadi itu makanan yang berpengawet seperti itu. Nah mungkin selanjutnya untuk makanan akan dilanjutkan oleh Kak Dini. Baik, mungkin saya akan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Intan tadi. Nah tadi pertanyaannya terkait makanan-makanan ringan yang sering dikonsumsi oleh anak-anak seperti itu ya. Nah seperti yang sudah saya pelajari, makanan-makanan ringan yang dijual secara luas di pasar itu, yang pertama kali perlu kita perhatikan, mungkin sedikit tips dan trik ya untuk anak-anak di sini. Jadi dari BPOM sendiri, mereka kan badan yang mengawasi setiap pengeluaran baik itu obat-obatan maupun makanan. Nah, untuk makanan sendiri itu setiap makanan yang sudah diedarkan dan sudah mendapatkan izin dari BPOM, maka dia dipastikan aman untuk dikonsumsi. Nah, tadi pertanyaannya terkait adanya aspartam, adanya pemanis buatan dan sebagainya, itu tentunya sudah diatur dan tentunya ketika suatu produk sudah melewati seleksi mereka, tentunya sudah melewati audit dari pihak BPOM, sudah memiliki nomor legalitas izin edar, maka dapat dipastikan aman. Kenapa? Karena ketika produk tersebut dilakukan audit, maka tentu saja kayak bahan tambahan tadi seperti aspartam maupun pemanis buatan kan dia ada takarannya. Jadi misalnya dalam produk wafer itu pemanis buatan yang terkandung di dalam wafer itu tidak boleh melebihi misalnya 20 gram gitu. Nah terus jika jadi misalnya produk sudah ada izin edar, jadi dipastikan itu jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar maka tidak membahayakan. Nah itu kembali lagi kepada kebiasaan kita. Jadi usahakan untuk tidak terlalu sering mengonsumsi makanan-makanan ringan tersebut seperti itu. Kemudian juga adik-adik di sini kalau misalnya mau membeli makanan ringan, maka harus memastikan untuk memperhatikan yang pertama kemasannya. Jadi dilihat kemasannya itu apakah tertutup rapat, apakah dalam keadaan yang baik, karena kan itu juga mempengaruhi kualitas makanan yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua itu dilihat di label. Jadi di label itu dilihat, dia kan biasa kalau di snack-snack yang dijual ada ditulis komposisi. Dan di situ diperhatikan kalau dia ada komposisi berarti jelas itu kandungannya apa-apa aja. Kemudian juga ada biasanya di belakang ada nutrition fact ataupun kandungan gizi. Jadi di situ dilihat nanti seberapa baik makanan itu untuk tubuh kita. Kemudian juga dilihat izin edarnya. Kalau dia ada izin edar dari BPOM, dia nanti ada logo BPOM di produk kemasan, berarti itu aman dikonsumsi. Jadi kalian harus pintar-pintar melihat produk. Kalau misalnya dia produk snack-snack yang dijual bebas itu nggak ada legalitas, nah itu hati-hati. Mungkin ada nanti dia produsen nakal yang menjual sembarangan, yang nanti mungkin dia tambahin bahan-bahan yang nggak baik misalnya gitu. Dan jadi kita harus jadi konsumen yang cerdas gitu. Jadi kalau dari saya begitu Pak. Sedikit kan di bidang obat-obatan ya sirup. Jadi saya pernah baca sebuah buku yang dikarang oleh Bapak Dr. Anton Apriantono, mantan Menteri Pertanian.
yaitu ada sebesar 34 sirup obat itu yang kandungan alkoholnya itu di atas ambang toleran. Jadi kalau kita lihat sirup-sirup yang diberikan untuk baik itu penghilang nyeri, penurun panas, kadang-kadang jumlah etanolnya, alkoholnya sampai ke 2%. Padahal yang tolerannya itu kan di bawah 1%. Jadi banyak yang beredar di pasaran, di apotek-apotek itu bahkan ada yang 3%, bahkan ada yang 4%, bahkan ada, saya baca ada yang 7%. Jadi sebenarnya pengawasan daripada BP POM itu bagaimana? Iya Bapak, kalau misalnya mohon maaf Babi, Terus lanjut, ada masalah. ya jadi terkait pengawasan BPOM, saya pernah juga mengikuti pelatihan yang langsung diawasi oleh BPOM itu sendiri. Nah jadi untuk pengawasan obat-obatan, makanan, bahkan kosmetika yang diawasi oleh mereka itu semuanya sudah diatur dalam peraturan BPOM itu sendiri. Jadi kalau misalnya terkait komposisi ataupun terkait seberapa banyak itu sebenarnya sudah ada aturan semuanya. Jadi kalau misalnya ada produk dari misalnya obat-obatan yang dosisnya ataupun kandungannya itu melebihi, tentu saja sudah ada riset ataupun penelitian sudah mereka lakukan yang tidak mungkin membahayakan untuk kesehatan seperti itu. Pasti ada alasan-alasan tertentu yang sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu dan diperhatikan efek bagi pengonsumsi nantinya seperti itu. Boleh ditambah mungkin di ilmu sosial, iya, perkembangan tentang kehidupan sosial khususnya di negara kita, dan mungkin boleh ya disampaikan sedikit arah politiknya kemana gitu kan? Boleh. Baik Abi, kalau kita mengarahkan ke arah politik, tentunya untuk adik-adik yang di depan ini mungkin salah satunya adalah gold generation atau generasi emas. Jadi Abi ya, ingin bertanya sama adik-adik di depan. Mungkin adik-adik tahu apa itu generasi emas? Siapa itu yang nanti akan menjadi generasi emas? Ayo siapa? Siapa yang nanti generasi emas? Ibu jauh tangan. Siapa generasi emas kira-kira? Tentunya yang menjadi generasi emas nantinya adalah kalian semua. Tahu apa itu generasi emas? Generasi emas itu adalah generasi yang akan membangun negeri ini. Negeri yang membutuhkan kalian semua ini semua nanti. Negeri yang akan membutuhkan kalian untuk membangun negeri ini. Kalianlah yang akan memajukan negeri ini. Siapa lagi? Mungkin nanti kami berdua semua. Kalianlah yang akan membangun negeri. Karena kalian ini adalah modal-modal besar. Karena riset membuktikan bahwasanya nanti di tahun 2045 kalianlah yang mendominasi anak-anak muda semuanya. Karena kalian adalah agen-agen perubahan. Karena 2024 ini menurut data Indonesia akan diprediksi peringkat kelima, yang mana memiliki anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. Makanya kita saran buat adik-adik semua sering-seringlah belajar, menuntut ilmu, sehingga nanti target yang ingin dicapai 2045 ini terwujud. Itu. Ya, mungkin ada tambahannya. Boleh. Mungkin sedikit tambahan dari saya tentang sosial tadi. Iya. Misalnya kayak terkait mengenai obat-obat yang digunakan yang melebihi kadar seperti alkohol tadi ya. Kita tidak tahu. Sebenarnya kan yang kerja di BPOM ini bukan menjatuhkan salah satu instansi. Iya. Kita kan tidak tahu yang kerja di BPOM itu Islam semua atau ada
nonis gitu ya. Iya. Kadang ada dari kaum tertentu yang ingin menyatukan Islam gitu. Tapi dia tidak menampakkan unsurnya. Jadi dari itu, walaupun itu kadang kita perlu obat itu, kalau kita bisa tahu tentang pengetahuan obat itu tidak boleh dikonsumsi secara Islam, lebih baik kita jangan mengkonsumsinya gitu. Karena kita banyak yang beredar isu bahwa dari kaum-kaum Zionis atau dari luar sana kayak kerjasama menjatuhkan Islam melalui seperti obat-obatan, seperti sosial. Contohnya kayak ada isu-isu yang seperti ya salah satu menteri kita pulang dari luar negeri itu di negeri Cina gitu kan, dia menyatakan bahwa sistem komunisme itu cocok untuk menekan angka kemiskinan. Itu kan bertentangan dengan Islam di Indonesia. Karena kan di Indonesia ini kan kita mayoritas Islam, tidak mungkin menggunakan sistem komunisme untuk menekan kadar kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu kita nih sebagai anak-anak bangsa, generasi bangsa itu kita harus tahu, kita tidak bisa dibodohi itu aja dengan pemimpin-pemimpin, karena bukan menjatuhkan pemimpin kita ya. Karena pemimpin sekarang itu kayak belum tentu 100% bisa kita percayai gitu. Contohnya dia seperti udah menyatakan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Bahkan pemimpin sekarang itu udah banyak yang kayak di luar Islam ya. Kita harus hati-hati juga sebagai generasi bangsa gitu. Jangan mudah percaya dengan pemimpin. Apapun yang dikasih pemimpin, disosialisasi pemimpin, kita harus menyaring. Karena kita ini bukan generasi Islam yang bodoh. Kita generasi Islam yang pintar. Kita tidak bisa dibodohi gitu saja. Kalau Islam tidak pintar, kita akan dijatuhi sama orang-orang nonis ini. Bahkan ada isu-isu katanya pemimpin itu boleh dari non-Islam. Itu udah bertentangan dengan prinsip Islam ya dia. Iya. Maka dari itu kita apapun yang disampaikan pemimpin kita harus saring lagi. Jangan mudah dipercaya. Mungkin sekian dari saya. Iya. Ada sedikit. Kalau tambahan dari abang, mungkin adik-adik ini jauhkanlah gadget itu dulu. Jangan main-main HP dulu, belum waktunya kalian. Ya itu sangat membantu bagi kami yang mungkin sudah waktunya. Tapi kalian tuh banyak kali pengaruhnya. Nonton ini, nonton itu, merusak seperti yang Abi bilang tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada kakak kami yang sudah bersedia untuk menyampaikan sedikit pesan kepada anak-anak kami. Mungkin dapat kita simpulkannya dari pembahasan atau penyampaian daripada kakak-kakak kita tadi, bahwa yang pertama memang dari segi kesehatan. Karena dalam Al-Quran sendiri masalah makanan dan minuman itu sangat ditekankan. Karena dari makanan itu akan muncul ide-ide yang positif, dari makanan juga akan muncul ide-ide yang negatif. Demikian juga dengan masalah sosial, keagamaan, dan mungkin arah politik. Arah politik ke depan adalah kita lihat sangat menyudutkan umat Islam. Maka umat Islam seperti sampaikan tadi, jangan sampai lagi dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum yang kurang senang terhadap Islam. Maka kalianlah sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan, mempertahankan Islam sampai dengan turunnya Nabi Isa. Terima kasih atas kehadirannya, dan mungkin untuk malam-malam yang kedepannya kami juga sangat mengharapkan kehadirannya. Mungkin ada yang apa yang dapat kita sampaikan kepada adik-adik, boleh nanti saran. Ya, terima kasih. Boleh.